Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang mungkin jadi Jadi hal yang mungkin sudah memuakkan ya, sudah muak kita bahas karena udah saking seringnya dibahas. Tapi kemudian dirasa ini masih perlu banget ya buat kehidupan kita ya, karena hal ini belum betul-betul selesai, belum betul-betul reda, dan hal ini belum betul-betul kita belum bisa move on dari hal ini. Hal ini yang namanya COVID ya. Ada corona gitu. Kali ini saya mau ngomongin atau mau refleksi tentang itu. Karena memang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, obrolannya, beritanya nggak jauh dari COVID ya. COVID-19. Dulu nggak begitu kerasa. Jadi dulu itu kan ngomongin WFH lah, quarter life crisis lah, terus ngomongin physical atau social distancing lah gitu ya. Ngomonginnya tuh masih ngomongin hal-hal teknis, apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Tapi sekarang mental kita udah makin kena. Kenapa? Karena berita-beritanya udah mulai nggak lucu. Bukan cuman muak dengan berita COVID, tapi berita-beritanya udah mulai nggak lucu. Berita-beritanya udah mulai nyampe ke orang-orang terdekat kita. Yang kena itu orang yang kita kenal banget, yang kena positif COVID itu. Satu. Yang kedua, yang meninggal itu orang yang kita tahu hidupnya kayak gimana. Jadi kalau bulan-bulan awal, ya April sampai Agustus, mungkin kita masih ngomongin hal-hal seputar gaya hidup di new normal, kan gitu ya. Tapi kalau sekarang, ya ini sesuatu yang nyata dan kita tahu persis bahwa ada orang-orang terdekat kita yang kena, dan orang-orang itu nggak akan pernah bisa kita temui lagi ya. Kemarin adik kelas saya meninggal, ada guru saya kemarin meninggal, kenalan saya meninggal, saudaranya kolega meninggal. Itu orang-orang dekat semua. Saudara saya juga meninggal, orang-orang terdekat semua. Nah, kalau dulu pernah saya bahas bahwa COVID ini salah satu ujian, tapi kita harus tahu ya, ujian itu ujian apa. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, sesuatu yang tidak kita sadari tidak akan bisa kita atasi. Saya ulangi lagi ya, sesuatu yang tidak bisa kita sadari tidak bisa kita atasi. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngerasa galau, tiba-tiba ngerasa bete, tiba-tiba baper, mudah tersinggung, tiba-tiba nggak enak hati, itu sesuatu yang wajar dan perlu disyukuri kalau teman-teman masih bisa mikir, oh aku saat ini sedang apa? Berarti artinya kita sedang sadar. Nah, langkah selanjutnya perlu ngapain? Karena kebanyakan orang ada yang nggak sadar bahwa dia sedang mengalami apa. Ditumpuk dan dipendam sedemikian rupa, maka tinggal tunggu waktu, jepret, gitu ya. Nah, itu yang bahaya tuh. Sesuatu yang tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita atasi. Kita nggak nyadar bahwa kita punya potensi, yang nggak akan bisa mengoptimalkan potensi. Jadi kalau kita nggak pernah mensyukuri bahwa kita punya makanan, kita nggak akan bisa mengatasi cara kita makan. Apalagi nggak ngatur berat badan ya. Maka kita perlu sadar dulu kita punya apa, lalu harus kita apakan si apa yang kita punya. Itu yang penting. Termasuk emosi-emosi yang kita rasakan. Nah, kebanyakan orang saat ini udah nggak sadar apa yang dia rasakan, saking kalau istilah bahasa Sunda tuh baal ya. Kalau istilah Indonesia tuh apa ya, kebas atau kebal ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh numb, N-U-M-B ya. Istilah tepatnya tuh numb. Numb itu kebal. Kita nggak bisa ngerasain lagi. Kalau kita nggak bisa ngerasain apa-apa, bisa kita kendalikan nggak? Bisa kita atasi nggak? Kan enggak ya. Tangan kita kebal, numb, tangan kita numb, kebal, kita nggak bisa ngendaliin tangan kita. Orang yang berada dalam kondisi anestesi, ya, dibius, artinya kan dia kebal. Orang yang kebal yang nggak bisa dia dikendalikan. Maka jangan mau kebal.
Jangan mau jadi orang yang kebal, gitu ya. Apa artinya jangan mau imun? Bukan, harus bisa sadar. Harus bisa sadar bahwa kita punya sesuatu yang memang kita miliki ya. Yang pertama, sadari. Jadi refleksi dari COVID adalah kita perlu sadar. Kita perlu bangun. Kita perlu lihat orang-orang di sekitar. Kita kalau bisa setiap bangun tidur, kita nikmati tiap hirupan nafas, setiap bentuk-bentuk jari yang kita punya itu dinikmati satu-satu. Oh, telunjuk masih ada ya Allah. Jempol masih ada ya Allah. Dari situ kita akan mau mensyukuri dan mau memfungsikan semua yang kita punya. Sadari itu kunci. Sekarang orang itu udah kebal ngelihat berita mati. Itu innalillahi itu jadi bukan kata bela sungkawa, ucapan duka cita yang bermuatan empati lagi. Kata-katanya udah kebal juga, saking innalillahi. Dan mata tuh udah saking terbiasanya dengan kata-kata innalillahi ya. Dan itu penting ya, sadar. Ya sadari ini kan kalau bahasa psikologinya mindful. Mindful, betul-betul kita aware, sadar dengan apa-apa yang tengah kita hadapi, supaya kita ada dalam kendali hidup ini. Itu yang pertama, yang ingin saya bilang, sadari. Ya. Yang ingin saya bilang yang kedua adalah teman-teman harus sadar. Jadi tadi COVID itu harusnya mengajarkan kita tentang kesadaran. Karena semua sudah serba otomatis. Semua udah serba diarahkan, ya nggak? Bangun tidur diarahkan notifikasi. Mau berangkat diarahkan notifikasi. Mau cari tempat terdekat diarahkan notifikasi. Kita nggak sadar penuh atas pengambilan keputusan harian. COVID ngajarin kita untuk ngehapusin itu semua. Itu kerennya COVID. Jadi ibarat kita membangun sebuah... Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman lagi main ke pantai. Di pantai teman-teman main pasir di pantai. Pasir pantai teman-teman bikin sebuah bangunan, sebuah istana. Teman-teman bangun sebuah istana di pantai. Lalu kemudian secara alamiah ombak akan menyapunya. Kenapa? Karena di pantai, di pinggir pantai, ya memang seharusnya nggak ada bangunan pasir. Ya pasir itu harusnya acak aja, random, chaotic, chaos. Kok kita sewenang-wenang ngebangun pasir dan ngebentuk-bentuk bangunan istana pasir? Ya pasti akan disapu, gitu ya. Nah, itu pula yang terjadi pada hidup kita. Hal-hal yang kita coba sok tahu, ya, ketika kita coba sok tahu untuk mengatur kehidupan, membuat teknologi yang tadinya tidak ada, tapi bersinggungan dengan hakikat alam, maka alam akan menyapunya. Itu di kimia dikenal dengan kata entropi. Segala sesuatu yang kita bangun, yang kita buat, pasti lama-lama akan hancur. Atau dihancurkan oleh alam. Itu istilahnya namanya entropi. Maka poin yang pertama tadi saya ingin sharing soal refleksi COVID adalah sadari. Refleksi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah entropi. Semua hal yang kita bangun pasti akan berakhir. Semua yang ada awal pasti ada akhir. Dan kita sudah kebablasan, terkoneksi dan diarahkan oleh notifikasi. Serba otomatis. Sekarang lagi dicoba untuk dihancurkan semuanya, untuk kembali pada kebiasaan yang utama. Kan sesederhana itu. Dientropikan. Dikembalikan. Contohnya, kenapa ada banjir? Ya, kan sederhana, karena ada ketidakseimbangan alam yang tadinya biasa aja, wajar aliran air itu mengalir memang seharusnya, ini mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Nah pertanyaannya, apakah air yang harusnya tidak mengalir di tempat seharusnya, ataukah tempatnya yang sudah berubah jadi tidak seharusnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Apakah airnya yang mengalir di tempat yang tidak seharusnya, ataukah tempatnya yang sudah menjadi tempat yang tidak seharusnya? Maka yang salah bukan airnya, tapi tempatnya yang sudah tidak seharusnya. Nah itu oleh alam, oleh Allah, si alam ini dientropikan, dikembalikan ke fungsinya.
Jadi gimana ya? Kita capek-capek bikin bangunan, ya pasti akan hancur juga. Kita capek-capek memulai dan memelihara hubungan yang memang pasti akan putus juga. Pertanyaannya, putus oleh perceraian atau putus oleh perselingkuhan ya, naudzubillah, atau putus oleh kematian. Semua yang ada awal pasti ada akhirnya. Ya, entropi. Refleksi COVID ngajarin kita adanya entropi, teman-teman. Semua yang awal pasti ada akhir. Semua yang kita bangun pasti akan rusak, akan hancur, akan musnah, ya. Sadari supaya kita bisa mensyukuri apa yang ada, tapi kemudian kita belajar juga entropi. Bahwa ternyata apa-apa yang kita bangun, kita upayakan, kita susah payahkan, kita upayakan dengan berat, itu pasti akan diambil lagi. Maka jangan sepelekan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar ya. Makanya ada butterfly effect ya. Konon katanya kepakan sayap di sebuah hutan tertentu akan mempengaruhi jadi topan atau badai di negara lain. Karena apa? Tadi kita membangun sesuatu yang bersinggungan dengan alam, dientropikan, my man, gitu ya. Sesederhana itu. Sadari, yang kedua adalah entropi. Makanya orang yang paham entropi, pilihannya dua. Bagaimana caranya mengakali apa yang kita bangun supaya tidak bersinggungan dengan alam, tapi selaras dengan alam, ya. Itu mencoba mengakali entropi. Tetap ingin membangun sesuatu, jadi ingin membangun bangunan di pinggir pantai, menggunakan pasir, tapi yang tidak mudah disapu oleh ombak. Pilihan pertama biasanya itu. Atau yang kedua, membuat kita kembali ke poin pertama, yaitu sadar bahwa ini semua hanya titipan. Ya mau nggak mau harus kita lepaskan. Kalau kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu cuma titipan, tentunya kita akan sadar bahwa ini memang harus kita lepaskan. Bukan untuk disimpan kuat-kuat dalam genggaman. Sadari, poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai refleksi COVID ya. Yang kedua adalah entropi. Kita mesti sadar ya bahwa hal-hal kecil gak penting. Dan yang dientropikan apa coba? Yang dientropikan itu bahwa kita lahir dalam keadaan sendiri, pulang meninggal mati dalam keadaan sendiri. Nggak berjamaah, ya dikubur juga kan nggak sendiri. Makanya kita dibuat berjarak sama hal-hal yang biasa kita lakukan. Membangun hubungan, relasional, ya, nongkrong, berkerumun, ya. Dientropikan. Luar biasa ya. Jadi refleksi COVID buat saya, kemudian dua hal utama. Yang pertama adalah sadari, kita diajarin betul bagaimana pentingnya kesadaran, betapa kita dianugerahi kenikmatan berupa kesadaran, maka penting kita untuk menyadari. Yang kedua terkait prinsip yang namanya atau konsep yang namanya entropi. Nah yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga ini terkait dengan ketidakpastian, uncertainty atau ketidakpastian, yang membuat kesadaran dan entropi ini kemudian tidak dapat kita kendalikan, yang membuat kesadaran, sadari, dan entropi ini tidak terjadi pada diri, adalah bagian yang ketiga ini. Gara-gara ketidakpastian ini, uncertainty ini. Karena ada dorongan kebutuhan alamiah manusia untuk bisa memastikan apa-apa yang terjadi pada apa yang dia sedang lakukan. Aku tuh butuh penjelasan, ini tuh kenapa? Kapan selesainya? Kamu mau nggak jadi? Mau nggak nikah sama aku? Gitu ya. Kalau enggak, kenapa? Kalau mau, hayu. Kalau mau, kapan? Ada kepastian. Kepastian itu hal penting buat manusia. Ya. Makanya orang kenapa nggak suka ada delay kalau pesawat? Kenapa nggak suka orang telat? Karena butuh kepastian. Kepastian hukum. Kok orang yang ini melanggar ini dihukum, orang yang ini melanggar hal yang sama nggak dihukum. Kepastian.
Nah, COVID ini ngajarin ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu menular. Jadi, hal yang paling berat dari COVID adalah bukan penyakitnya. Hal yang paling berat dari COVID-19 adalah ketidakpastiannya. Kok bisa kayak gitu? Simple. Apakah saya mengidap penyakit itu? Gak pasti. Apakah orang lain di sekitar saya mengidap penyakit itu? Gak tahu, gak pasti. Ketika pun dites, ada alat untuk ngetesnya bahwa aku mengidap atau enggak. Kapan sembuhnya? Gak pasti. Apa obatnya? Juga gak pasti. Ujiannya COVID ya memang ketidakpastian itu. Jadi COVID-19 tuh ngajarin kita merespon ketidakpastian. Bagaimana cara kita merespon ketidakpastian. Dan ketidakpastian yang terus-menerus berujung pada kecemasan. Dan kecemasan itu hal yang paling menular ya. Kan nggak tahu ya, siapa yang tertular, siapa yang udah sembuh, bagaimana cara menyembuhkannya, apakah sudah sembuh akan masih tertular apa enggak. Terus kalau kena itu bakalan mati apa enggak, itu nggak pasti. Tadi yang pertama sadari ya, yang perlu kita ketahui, sadari. Yang kedua adalah terkait dengan entropi. Yang ketiga, ujian ketidakpastian. Nah, ujian ketidakpastian itu menimbulkan kecemasan yang otomatis menimbulkan gangguan mental ya. Makanya ya itu tadi yang paling berat di COVID ini ketidakpastian ya. Kapan sekolah lagi? Kapan kuliah lagi? Gimana lulusnya? Boleh nggak ya aku pergi ke situ? Boleh nggak ya aku pergi ke sini? Berapa banyak ya yang disebut dengan kerumunan? Kalau kena aku dihukumnya gimana? Wah, cuman satu virus tapi menimbulkan banyak sekali ketidakpastian. Nah, ujiannya adalah ujian ketidakpastian. Dampaknya adalah kecemasan. Kecemasan itu bagian dari gangguan mental. Gangguan mental membuat kita sulit untuk sabar dan bersyukur. Karena mental itu kan cuma dua. Bisa bersabar dan bisa bersyukur. Sehat mental itu. Artinya kalau kita punya gangguan mental, kita kehilangan kemampuan bersabar. Kehilangan kemampuan untuk melihat sisi positif dari sesuatu. Nah, itu kehilangan kemampuan bersabar. Yang kedua adalah kehilangan kemampuan bersyukur. Tidak mampu mengoptimalkan apa yang harusnya bisa dioptimalkan. Jadi buyar kemampuan hidup kita tuh buyar. Jadi kita mati itu karena psikologis. Ya, karena ketidakpastian. Dan yang lebih gilanya lagi yang menular tuh bukan virusnya, tapi ketidakpastian dan kecemasannya. Maka kecemasan ini yang wah luar biasa ya. Betul-betul ngaruh pada kehidupan kita ya. Maka apa yang perlu dilakukan di refleksi COVID ini sebetulnya 3 hal tadi ya. Yang pertama kita perlu menyadari betul apa-apa yang perlu kita sadari saat ini. Saat ini kita lagi apa? Sabar dan syukuri gitu. Nggak bisa keluar, oke di rumah ada apa, ada siapa, bisa ngapain. Itu yang disyukuri ya, termasuk emosi ya. Kita perlu mulai sadari emosi-emosi yang kita punya. Ini apa nama emosinya? Kenapa saya punya emosi seperti ini? Belajar mengelolanya ya. Jadi ada tokoh yang namanya Susan David ya, punya rangkaian terapi, punya rangkaian respon yang tepat dalam menjernihkan pikiran. Salah satu poinnya adalah, yang pertama adalah harus sadar betul emosi kita. Jadi aku tuh kenapa tiba-tiba pengen marah? Oke, marah terhadap apa? Jadi kita tuh harus tahu bahwa kita tuh merasakan apa. Kita harus punya objek perasaannya. Karena kalau teman-teman nggak punya objek perasaan, bahaya. Ya tadi, kita kembali kepada bagian yang pertama. Kita lagi nggak sadar dan itu bahaya banget. Gitu. Nah, COVID itu ngajarin 3 hal ini, teman-teman. Teman-teman bisa ngatasin 3 hal ini aja, teman-teman akan pass through COVID. Selesai di per-COVIDan ya. Tahu bagaimana caranya sadar, tahu bagaimana caranya menyelaraskan dengan alam, supaya tidak dientropikan. Yang ketiga, tahu bagaimana how to deal, bagaimana berhadapan dengan ketidakpastian. Bagaimana cara berhadapan dengan uncertainty.
Ya, tahapannya kayak gimana? Tahapannya 3 tadi. Sadar, aku punya apa? Cek lagi semua yang kita punya. Kalau perlu di list ya. Makanya perlu untuk menuliskan. Saya kebetulan pakai Hey Journal ya. Apa yang kita punya, kita sadari, kita tuliskan. Apa yang kita punya untuk membangun kesadaran. Untuk membangun kesadaran. Soalnya kesadaran kita mudah hilang. Orang di COVID ini mudah lupa atas aktivitasnya bahkan yang dilakukan tadi. Bahkan ketika kita buka handphone, kita lupa apa yang mau kita buka, apa yang mau kita lihat. Itu bahaya banget. Gitu ya. Jadi, sadari apa yang kita punya, tuliskan. Tuliskan yang kita punya, disadari. Nah, ketika sudah sadari, kita cek lagi, kita masuk ke bagian yang kedua. Kita selaraskan dengan hal-hal yang barangkali berpotensi dientropikan tadi ya. Contohnya kita punya tangan. Tangan ini alamiahnya untuk apa? Alamiahnya untuk apa? Kemudian kira-kira akan Allah ambil dalam bentuk apa tangan ini? Ya, jari-jari kan lentur nih. Alamiahnya lentur, dia bisa seperti ini, ya, bisa dibeginikan, ya, bisa dimacam-macamkan, ya, tuh, bisa dicabut gini, bisa putus jari, gitu kan ya, alamiahnya. Nah, bagaimana cara kita menyelaraskan dengan apa-apa yang alami supaya ketika dientropikan sama Tuhan, sama Allah, maka itu jadi nggak jadi masalah. Nah, sekarang itu kan orang nggak siap bahwa, loh kok jadi begini? Ya kan lagi dientropikan. Karena yang kita bangun, ya memang sok taunya kita. Tadi prinsip kedua, entropi. Maka penting buat kita sudah menyadari, menyelaraskan. Itu langkah yang kedua. Tadi ya, sadari, list apa yang kita punya, potensi kita apa, kita punya siapa, kita punya saudara, kita punya apa. Nah, alamiahnya ini kayak gimana? Alamiahnya tuh kayak gimana? Nah, yang alamiahnya ini yang kita selaraskan dengan alam. Nah, seringkali kita nggak mau menyelaraskan dengan alam ya, nggak mau menyelaraskan dengan nature, naturalnya kita tuh, alamiahnya kita tuh ngapain? Alamiahnya pencernaan ini bisa nggak sih makan kebanyak gula? Alamiahnya pencernaan ini bisa nggak sih mengatasi makan banyak boba gitu ya? Ramen, terus kimchi, terus kan harus seimbang, butuh serat. Menyelaraskan. Kalau kita nggak selaraskan dengan alam, maka alam akan mengentropikan kita. Ya, makanya kata Allah, "Zuharul fasadu fil bari wal bahri." Telah jelas kerusakan itu karena apa? Jadi bukan karena buminya dirusak, justru bumi itu diperindah sama kita, tapi nggak selaras sama mekanisme alam, ya akan dientropikan. Sama kayak kita, loh, aku kan bikin bangunan pasir di pinggir pantai itu kan supaya indah pasirnya. Loh, itu kan nggak selaras sama alam. Alam tuh pengennya pasir tuh ya chaos aja biasa, datar biasa. Makanya sama alam akan disapu oleh ombak. Kok kita sok tahu bikin-bikin istana di pinggir pantai? Akan dientropikan. Maka sadari, buat listnya. Yang kedua, list itu kita selaraskan dengan alam. Yang ketiga, pastikan gitu. Pastikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi jangan mau pikiran kita dikendalikan oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itu yang bahaya tuh kalau kita udah mulai memikirkan hal-hal yang di luar kewenangan dan di luar kendali kita. Mikirin omongan orang, mulutnya mulut orang, yang ngomongnya orang, yang mikirnya kita. Kan itu udah aneh banget ya. Itu udah aneh banget ya. Yang ngomongnya orang lain, yang komentarnya orang lain, kok kita yang mikirin komentar orang. Tapi kan Kang Zen, yang orang lain omongin tentang kita. Ya kan, tapi kan mulutnya mulut dia. Yang bisa ngontrol omongan dia. Walaupun objeknya kita, bukan omongan kita. Kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan dan bicarakan. Jadi, 3 hal itu yang merupakan refleksi dari COVID-19 versi saya, yang kalau 3 itu bisa kita lakukan, kita bisa atasi, maka insya Allah kehidupan kita secara mental insya Allah aman. Kalaupun diambil Allah, meninggal,
udah tenang. Kenapa? Karena ya udah, memang ini waktunya aku untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Kalau teman-teman butuh konseling seputar COVID atau konseling terkait apapun, bisa menghubungi saya lewat @counselingyou ya. Jadi teman-teman follow @counselingyou. Itu saya dan beberapa kolega, teman-teman, para konselor dari sekolah konselor Kampung Hening itu siap untuk bisa nemenin teman-teman, diskusi sama teman-teman seputar kasus yang teman-teman alami. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Refleksi COVID kali ini mudah-mudahan jadi self-healing buat kita semua, menjadi penyembuh bagi kita semua. Semua memang diawali dan diakhiri bergantung cara kita menyerahkannya dan memastikannya. Maka sadari, ikhlaskan untuk dientropi, maka pastikan bahwa kita ikhlas dan menjadikan Allah sebagai wakil. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya end di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.